Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, di video kali ini kita akan memberi informasi tentang seputaran PPDB tahun 2022 nih ya, yang sudah banyak ditanyakan karena sebentar lagi akan dimulai ya PPDB-nya nih ya, pelaksanaan peserta didik baru ya. Jadi penerimaan peserta didik baru tahun 2022 yang insya Allah udah akan mulai dibuka itu di bulan Juni nanti. Tapi nanti ada beberapa prosedur yang sudah mulai dijalankan di bulan Mei ini, di minggu ke-3 ataupun ke-4 sampai nanti di bulan Juni. Jadi untuk teman-teman yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah dasar atau saudaranya yang ingin lanjut ke jenjang SMP dan jenjang SMA dan SMK, silakan PPDB-nya akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi PPDB-nya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang seputaran sekolahan ya, baik itu KJP, PPDB, DTKS, dan lain-lainnya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih karena sudah mendukung channel ini untuk berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, baik. Seperti janji saya, kita akan membahas tentang PPDB ya. Oke, untuk yang pertama itu adalah timeline PPDB 2022. Jadi ini adalah tanggal-tanggal penting yang harus teman-teman catat, jangan sampai terlewat karena di timeline inilah yang nantinya sebagai acuan pendaftaran teman-teman, tanggal berapa saja, kemudian mulai daftarnya itu kapan saja, di timeline inilah. Jadi nanti secara lebih detailnya nanti akan ada pasti posternya. Ini secara garis besarnya timeline-nya seperti ini gitu. Jadi mulai pendaftarannya itu sudah mulai dari proses PPDB-nya itu tahun 2022 ini sudah dimulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan nanti diperkirakan di tanggal 8 Juli ya. Jadi prosesnya itu lumayan panjang ya. Mei, Juni, Juli. Jadi sekitaran hampir 2 bulan lah, 17 Mei sampai dengan 8 Juli. Ya, itu proses keseluruhan PPDB tahun 2022-nya. Nah, poin-poinnya apa saja sih? Yuk kita langsung bahas saja ya. Di sini ada pra pendaftaran. Nah, di pra pendaftaran ini untuk teman-teman yang mau masuk di SMP, SMA ataupun SMK nih ya, yang berdomisili di DKI namun sekolahnya berada di luar. Nah, silakan lakukan pra pendaftaran dari mulai tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 14 Juni. Jadi pra pendaftaran itu dibuka tanggal 17 Mei sampai dengan 14 Juni. Cara daftarnya di mana nanti kita akan bahas di video berikutnya gitu ya, di video mekanisme pendaftaran pra pendaftarannya. Nah, untuk teman-teman yang sudah banyak nanyakan ini dicatat ya, yang untuk pra pendaftaran jadi dimulai tanggal 17 Mei sampai dengan 14 Juni itu untuk jenjang yang ingin melaksanakan jenjang atau melanjutkan jenjang ke SMP, SMA ataupun SMK. Kemudian untuk pengajuan akunnya sendiri itu sudah mulai bisa dilakukan tanggal 17 Mei untuk SD, SMP tanggal 23 Mei, SMA dan SMK itu tanggal 30 Mei. Jadi untuk pengajuan akunnya sudah bisa dimulai dari tanggal 17 Mei untuk yang SD, yang SMP-nya tanggal 23 Mei, yang SMA dan SMK itu tanggal 30. Kemudian ada prestasi, afirmasi prioritas 1 dan PPDB bersama tahap 1. Jadi di PPDB ini juga PPDB tahun 2022 ini juga akan ada PPDB bersama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan PPDB bersama masih dikit ya sekolah-sekolah yang ikut PPDB bersama. Nah, kalau yang di tahun ini lumayan agak nambah nih ya, yang sekolah swastanya ikut PPDB bersama ini. Nah, oke. Untuk prestasi, afirmasi prioritas pertama dan PPDB bersama tahap 1 itu nanti akan dibuka dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juni. Jadi untuk prestasi SMP, SMA, dan SMK itu dimulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juni. Kemudian afirmasi prioritas pertama itu untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK sama tanggal 13 sampai dengan 17 Juni. PPDB bersama tahap 1 untuk SMA dan jenjang SMK-nya itu dimulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juni. Kemudian untuk PTO, ini jalur PTO, nanti kita akan bahas lagi, ada beberapa jalur sih, sebenarnya sudah dibahas gitu ya, sudah saya kasih tahu di video sebelumnya ada beberapa jalur yang digunakan, namun itu adalah acuannya tahun lalu. Nah, di yang PPDB tahun 2022 ini terdapat beberapa jalur, nanti kita akan bahas di video berikutnya juga. Oke, untuk PTO itu adalah pindah tugas orang tua. Nah, ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK
mulai dari tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Kemudian ada afirmasi prioritas 2 PPDB bersama tahap 2. Jadi ada afirmasi prioritas 1, ada afirmasi prioritas 2 nih ya. Afirmasi P2 itu untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan PPDB bersama tahap 2-nya untuk jenjang SMA dan SMK dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Juni. Kemudian ada zonasi. Nah, ini di zonasi ini untuk jenjang SD itu dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 17 Juni. Jadi ini berbarengan dengan prestasi afirmasi prioritas pertama nih ya untuk jenjang SD juga sama, SMP-nya itu SMP dan SMA-nya tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli untuk zonasinya. Kemudian untuk tahap kedua dan ketiga jika bangku kosongnya masih ada itu untuk SD itu tahap 2-nya dibuka dari tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli. Dan untuk SD tahap 3-nya itu dibuka dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Juli. SMP, SMA, SMK tahap 2-nya itu tanggal 4 sampai tanggal 8 Juli. Jadi untuk SMP, SMA, SMK itu hanya sampai dengan tahap 2, tidak ada tahap 3. Kalau di SD ada tahap 3 sampai dengan tanggal 4 dan 8 Juli, 4 sampai dengan 8 Juli gitu. Jadi proses PPDB tahun 2022 ini dimulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 8 Juli ya. Itu proses keseluruhannya. Jadi teman-teman diingat-ingat tanggalnya untuk teman-teman yang melakukan prapendaftaran berarti sudah bisa dimulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan 14 Juni yang ingin melaksanakan atau melanjutkan jenjang ke SMP, SMA, dan SMK yang sekolahnya berada di luar DKI namun dokumen kependudukannya ada di DKI ya. Karena syarat untuk prapendaftaran adalah anak-anak yang bersekolah di luar DKI dan ingin melanjutkan sekolah di DKI namun kartu keluarganya dan segala macam itu masih masih dalam KKDKI. Jadi itu bisa melakukan prapendaftaran dimulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan 14 Juni. Dan untuk yang pengajuan akun ya SD, SMA, SMA, dan SMK itu masing-masing jenjang tolong dipastikan diingat juga nih ya tanggalnya untuk ajuan akun itu bisa dimulai yang SD itu tanggal 17 Mei, SMP itu tanggal 23 Mei, SMA dan SMK itu tanggal 30 Mei. Jadi tanggal-tanggal ini teman-teman ingat untuk tanggal-tanggal penting dalam proses PPDB. Jadi diingat jangan sampai salah tanggal gitu. Apalagi sampai terlewat. Biasanya di prapendaftaran nih banyak yang terlewat. Jangan di tanggal 15 Juni dia baru melakukan prapendaftaran ya udah lewat dia udah nggak bisa proses lagi nantinya gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah timeline PPDB tahun 2022 yang insya Allah akan dimulai dari tanggal 17 Mei sampai dengan 8 Juli. Mudah-mudahan PPDB tahun 2022 ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman yang mendaftarkan secara online gitu ya, tidak ada masalah teknis yang terlalu besar gitu sehingga PPDB tahun ini berjalan dengan baik dan lancar daripada PPDB tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan mengenai PPDB tahun 2022 ini. Untuk video-video berikutnya soal PPDB, silakan tunggu di channel ini. Insya Allah tiap hari akan kita berikan informasi-informasi terbaru gitu ya, mekanisme-mekanismenya, terus persyaratannya apa saja, jalur-jalurnya apa saja, kemudian mekanisme melaksanakan prapendaftaran itu apa saja, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Untuk teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.